power mati total itu tidak bisa disimpulkan penyakitnya hanya di MOSFET saja. Karena di video sebelumnya kan power mati total dan kebetulan MOSFET-nya terlihat hangus ataupun gosong ya. Nah, di sini justru tidak. Jadi MOSFET-nya baik-baik aja, tidak kelihatan gosong. Jadi penyebabnya sepele, hanya ada di resistor. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Elsikar Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat, kembali berjumpa bersama Elsikar Audio Surada channel yang khusus menyajikan seputar audio mobil. Hari ini saya kedatangan salah satu power dari pelanggan. Dan katanya power ini mati total. Dan setelah saya coba dipasangkan dengan catu daya atau strum, dan saya kontakkan, ternyata benar di lampu indikatornya tidak menyala sama sekali ya. Oke, alias mati total. Sekarang kita lihat di bagian PCB-nya. Dan Anda bisa perhatikan di bagian PCB di sini ada jemperan yang putus ya. Ya, dan kaki-kaki jemperan ini sudah pada korosi ataupun kena karat. Dan di sini juga ada resistor yang sudah hangus. Ini juga sama, setengah hangus ya. Namun demikian, sekalipun jemperan ini putus, bukan berarti penyebab mati totalnya ini adalah jemperan ini. Karena apa? Karena meskipun putus, jemperan yang satu ini masih ada yang bisa ngehandle atau ngedampingi jemperan ini. Karena dua jemper ini berfungsi bersama-sama. Oleh karena itu berarti harus saya pastikan dulu, diukur terlebih dahulu bagian mana komponen yang rusak. Oke, sekarang kita buka dulu jepitan FET ini dan transistor, kemudian dioda ini untuk membukanya. Oke, setelahnya seperti ini kita siapkan dulu avometernya. Dan avometernya kita taruh di DC volt 50 seperti ini. Langkah awal kita harus mengukur dulu strum yang masuk dari power supply atau dari aki ke bagian power ya, seperti ini. Nah, ini bagian ground atau min, kemudian ini bagian plus, ini juga sama bagian plus. Kalau ini plusnya pakai saklar ya. Oke. Dan perhatikan di sini gerak avometernya. Cara mengukurnya, kita tempel aja ini di bagian min ya, karena ini sama dengan min dari terminal ini. Kita tempel seperti ini. Lalu kita ukur dari ketiga atau dari kedua kaki ini. Nah, ini perhatikan avometernya ada 12 volt masuk, ada 12 volt masuk. Artinya berarti terminal ini bagus. Kemudian kita masuk ke bagian sikring. Nah, ini di sikring. Nah, ini yang dikeluarkan oleh sikring berarti bagus, sikringnya tidak putus. Kemudian dari sikring ini masuk ke bagian trafo. Nah, di sini ada 4 kaki trafo, bagian inputnya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang 2, 3 ini digabungkan jadi satu, maka kita ukur juga ini harus ada 12 volt. Oke, perhatikan avometernya ada berarti ya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian IC-nya. Nah, di sini ada IC. Kita ikuti aja jalur plus dari kutub positif ini dulu, kemana larinya. Oke, ini kutub plus. Nah, ini masuk ke sini, ini jalurnya. Ikuti aja. Nah, ini ada. Kemudian di sini dicabang menjadi dua. Ada yang ke bagian di bagian inverter transistor ya, adalah ini. Nah, ini juga naik, ada berarti PCB-nya tidak putus. Nah, kemudian ada juga yang nyebrang ke sini nih. Nah, di jumper. Kita ukur di sini, ada juga masuk. Nah, ikuti jalur ini kemana larinya. Nah, ternyata larinya ke sini. Nah, di sini ada juga. Nah, di sini ditahan pakai resistor masuk ke IC ya. Nah, kita ukur di resistornya ada atau tidak. Nah, ternyata tidak ada ya. Di sini tidak ada setrum yang masuk. Nah, kalau dari sini ada. Nih. Nah, lihat di kaki bagian ini apa komponennya, lalu kita balikan. Nah, komponennya ternyata ini nih. Oke, perhatikan. Nah, komponennya adalah resistor. Nih, resistornya nih. Oke. Kita bisa perhatikan nih, resistornya ternyata udah korosi. Oh, ternyata ini dulu ya. Oke. Kita ganti dulu resistornya, nilainya di sini ada tulisan 10 ya, berarti ini 10 ohm. Oke. Oke, kita ganti dulu resistornya.
Karena belum tentu setelah diganti resistor ini, power ini akan hidup begitu saja. Bisa jadi ada komponen lain yang rusak. Yang pertama kita siapkan dulu soldernya, kemudian kita ganti resistornya yang 10 ohm ini. Perhatikan ya. 10 ohm, jadi 10 ohm itu coklat, hitam, emas. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan resistor sebagai penggantinya, yaitu resistor 10 ohm sama, ya ini 10 ohm, ini juga sama 10 ohm, tetapi kondisi fisiknya lebih besar ya. Kalau ini 1 watt, kalau ini setengah watt. Oke, jika Anda mempertanyakan apakah memang aman jika diganti dengan resistor yang lebih besar wattnya, tentu saja aman dan lebih kuat dan tidak akan menimbulkan efek apapun. Jadi jangan khawatir, Anda tinggal ganti saja resistornya seperti ini. Lalu kita masukkan resistornya. Oke. Dan kita patri ya. Nah, jadi di sini sudah saya ganti resistornya menggunakan resistor 10 ohm ya. Oke. Seperti ini. Dan sekarang kita jajal langsung apakah power ini sudah menyala atau belum. Kita lihat di bagian saklarnya. Ya, di sini kita on-kan dulu dan kita cek di bagian lampu indikatornya. Ya, ternyata lampu indikatornya sudah menyala ya. Warna hijau. Artinya power ini sudah masuk setrumnya ke bagian final ataupun modulasinya. Sekarang kita jajal menggunakan speaker ya. Oke, saya jajal di bagian front terlebih dahulu. Nah, saya ingatkan kalau Anda mau menjajal seperti ini, jangan lama-lama karena power ini tidak menggunakan heatsink, artinya cepat panas. Sekarang speakernya sudah terpasang ya, perhatikan di sini sudah terpasang dan kita sentuh aja dulu inputnya. Nah, berarti inputnya ada. Sekarang kita cek pakai MP3 player. Kita masukkan dulu inputnya. Oke. Kita play. Tidak boleh lama-lama ya, takut kena copyright. Kita geser ke bagian satu lagi. Di bagian sini. Apakah sama menyala atau tidak? Oke, sudah menyala dan kita cek juga di bagian rear. Sudah menyala atau tidak. Nah, kalau Anda ngecek di bagian rear, maka berarti harus dipindahkan dulu colokannya ke bagian rear juga ya. Oke, kita play. Ya, ada juga, ini sama ya. Karena ini sudah di jumper LPF-nya. Nah, maka suaranya tidak keluar vokal, artinya hanya subnya aja yang keluar. Mungkin di handphone tidak terlalu terdengar, tapi di sini bunyi ya. Nah, kita pindahkan ke channel satu lagi. Nah, ini juga bunyi sama. Oke. Bunyi ya sama. Nih bunyi nih. Oke, teman-teman. Nah, jadi tugas mencari tahu tentang penyakitnya di mana sudah ketemu. Jadi penyakitnya itu adanya di resistor 10 ohm yang patah ya. Nah, kalau sudah ketemu penyakitnya seperti ini, baru tinggal kita rapihkan dengan kaki-kaki jumper yang korosi tadi. Benar kan seperti yang saya bilang? Jadi walaupun ini putus bukan jaminan bahwa ini penyebabnya. Oke. Nah, jadi ini hanya putus aja karena korosi ataupun kena karat. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal ganti aja menggunakan kabel yang sesuai dengan ini, ukuran besar diameternya. Ganti aja semuanya yang korosi-korosi ini, kemudian ganti resistor ini sesuai dengan nilainya yang tertera di bawah. Ini juga sama. Nah, jadi ini masih berfungsi walaupun sudah hangus ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi, power mati total itu tidak bisa disimpulkan penyakitnya hanya di MOSFET saja. Karena di video sebelumnya kan power mati total dan kebetulan MOSFET-nya terlihat hangus ataupun gosong ya. Nah, di sini justru tidak. Jadi MOSFET-nya baik-baik aja, tidak kelihatan gosong. Jadi penyebabnya sepele, hanya ada di resistor 10 ohm ini.
Oke teman-teman, sampai ketemu kembali di konten video lainnya. Salam LC Car Audio.